Di balik kehebatan Imam Syafi'i, ada seorang ibu yang selalu mendukung agar Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Beliau sangat mengharapkan anak yang sedang beliau pangku kelak akan menjadi lentera bagi umat manusia. Berbagai macam cara beliau lakukan. Salah satunya adalah mencarikan guru terbaik untuk Imam Syafi'i. Ketika beliau pindah dari Gaza ke Mekah, di sanalah ibunda Imam Syafi'i mencarikan guru kepada Imam Syafi'i sampai-sampai seluruh ilmu yang dimiliki oleh sang guru telah habis, hingga beliau berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, sungguh seluruh ilmu yang kumiliki telah engkau miliki juga. Tidak ada lagi ilmu yang mampu kuberikan kepadamu." Sehingga ibu Imam Syafi'i pun berpesan kepada beliau, "Wahai anakku, berangkatlah ke Baghdad untuk menimba ilmu lebih dalam, dan jangan pernah engkau kembali lagi ke sini. Kita akan bertemu di akhirat nanti." Imam Syafi'i sebagai anak yang berbakti kepada ibundanya berangkat ke Baghdad untuk mendalami ilmu yang telah beliau miliki. Ternyata di sana Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar. Kealiman beliau diakui oleh seluruh ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Bahkan ketika rombongan haji dari Irak menuju Mekah selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini. Mereka menukil seluruh pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Hingga ibu beliau mendengar nama anak beliau disebutkan. Lantas dia pun bertanya kepada ulama-ulama dari Irak yang sedang di Mekah, "Hai Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kau maksudkan?" Dengan bangganya dia mengatakan, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah guruku. Beliau sangat hebat. Beliau sangat luar biasa. Beliau berasal dari kota Mekah ini, dan juga ibu beliau tinggal di sini." Lantas ibunda Imam Syafi'i berkata, "Hai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kau sebutkan itulah anakku. Sampaikanlah kepada dia, hari ini telah aku berikan izin untuk kembali ke kota Mekah." Setibanya Syekh tersebut di Baghdad, beliau menyampaikan pesan dari ibu Imam Syafi'i. Lantas Imam Syafi'i pun mempersiapkan diri untuk kembali ke kota Mekah. Karena mendengar berita Imam Syafi'i akan kembali ke kota Mekah, para penduduk kota Baghdad menyiapkan bekal untuk Imam Syafi'i. Mereka mendermakan harta-hartanya untuk Imam Syafi'i, sehingga terkumpullah 100 ekor unta lengkap dengan isi-isinya. Hingga mulai berjalan Imam Syafi'i ke kota Mekah. Ketika sampai di perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus seorang murid beliau untuk memberikan informasi kepada ibunya di rumah bahwa beliau akan sampai. Ketika murid Imam Syafi'i mengetuk pintu dan bertemu dengan ibu Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i bertanya, "Ada keperluan apa?" Murid Imam Syafi'i berkata, "Aku adalah murid daripada Imam Syafi'i. Beliau mengutusku untuk memberikan kabar bahwa beliau akan sampai." Ibu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang ia bawa?" Dengan bangganya murid Imam Syafi'i berkata, "Imam Syafi'i datang kemari membawa 100 ekor unta lengkap dengan isinya." Mendengar jawaban ibu Imam Syafi'i marah. Beliau murka. "Aku menyuruhnya ke Baghdad untuk mencari ilmu, malah dunia yang dia cari. Bukan dunia yang aku suruh cari kepadanya. Yang aku suruh cari kepadanya adalah ilmu. Maka suruh kembali dia ke Baghdad." Murid Imam Syafi'i pun kembali menemui Imam Syafi'i, lantas menceritakan kejadian tersebut.
Lalu Imam Syafi'i pun mengutus murid lain. Beliau pesan, sekarang katakanlah kepada ibuku bahwa seluruh unta-unta yang aku miliki lengkap dengan isinya sudah aku sedekahkan kepada penduduk kota Mekah. Yang aku bawa hanya sebuah kitab. Sampai utusan tersebut ke rumah Ibu Syafi'i dan menyampaikan informasi tersebut. Ibu daripada Imam Syafi'i pun mengizinkan Imam Syafi'i untuk menuju ke rumah. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah yang begitu luar biasa. Kesuksesan seorang anak itu semua tergantung bagaimana perjuangan seorang ibu. Kesuksesan seorang anak pun tak terlepas dari doanya seorang ibu. Maka bila kita ingin sukses dalam bidang apapun, maka bidang pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya, maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah ridhonya ibu. Dan juga kita selaku ibu harus selalu mensupport dan mendukung dan mendoakan apa saja yang dilakukan oleh anak, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama itu bukanlah hal-hal yang diharamkan di dalam agama.